Senyores, Johnny my friend, welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Kali ini kita akan membahas mobil yang atapnya terbuka dengan harga yang cukup menggiurkan ya. Karena memang di kelas Mercedes-Benz yang atapnya terbuka ini salah satu mobil yang paling murah. Ini dibuka dengan harga 325 juta saja. Kalian sudah bisa naik mobil yang konon katanya ini womanizer. Karena memang tahun berapapun kalau mobilnya atapnya bisa dibuka, pasti cewek pada nangkring, John. Tapi terkecuali untuk Om Dimas ya. Jadi kalau untuk Om Dimas naik ini udah nggak bisa deh, udah kartu mati John. Oke, ini adalah SLK 230 kompresor. Jadi mungkin mesinnya sama dengan versi varian W202C 230 yang kompresor, dimana kompresornya itu ada bukan karena dia kompresor AC ya, tapi dia kompresor untuk membantu tenaga mesinnya agar lebih optimal. Nah, dengan bodi yang sekecil ini, mesin 230 ini sangat cukup. Jadi boleh dibilang tenaganya cukup oke. Hanya saja mungkin interiornya yang terlihat agak sedikit kuno karena memang mobil ini tahun 97 John. Jadi ya boleh dibilang ya memang begini ya. Tapi ketika kita mencari SLK yang belum pernah dimodifikasi sama sekali, contohnya velgnya masih original, bodi-bodinya masih two-tone, kelihatan bawahnya tuh masih plastik hitam, agak susah ya. Apalagi interior dia ini rentan dengan yang kata patah. Jadi entah kenapa SLK yang tahun ini adalah versi varian generasi pertama ini, dia punya bagian tengah-tengahnya ini gampang patah nih John. Dan juga ini salah satu Mercy yang tidak menggunakan rem tangan di kaki. Biasanya kan ada di kaki terus bukanya dari sebelah kanan, jegrek. Ini masih menggunakan seperti ini, seperti ML. Oke. Nah, kita lihat bagian depan. SLK sebenarnya kalau gue sendiri sih prefer yang paling gue suka itu model R171. Itu alias tahun 2003 sampai 2011 sebelum keluarnya R172. Di atasnya ini satu. Tapi untuk pemula yang baru pengen punya mobil-mobil yang roadster atau cabriolet, ini salah satu pilihan yang cukup unggul karena memang mesinnya C230 kompresor sama, jadi perawatan mesinnya juga cukup mudah. Hanya saja interiornya itu kita harus ekstra hati-hati menggunakannya karena biasanya pada lumayan sering rusak. Nah, kalau dulu kita generasi milenial, kita sering main dulu namanya Need for Speed. Dulu di Need for Speed mobil ini cukup populer ya, jadi pasti pada inget deh naik mobil ini. Oke. Nah, yang kedua, udah ketiga apa keempat nih? Nah, kita naik ini kabin terasa sempit sekali memang. Tapi ya, mau gimana lagi ya, namanya juga mobil cabriolet. Nah, dan juga joknya belum ada fitur elektrik, jadi masih standar seperti ini. Dan juga head unitnya dia belum built-in, dia masih single din. Ini pakai head unit aftermarket Pioneer, mungkin kalau mau lebih update kalian bisa ganti dengan yang baruan sedikit. Pioneer yang baru yang udah bisa Bluetooth sehingga kita punya nuansa lagu kan bisa lebih enak lagi John. Gila ya Om, 300 juta bisa naik mobil bisa dibuka gini sih hore banget John. Iya, paling kita perlu sedikit modifikasi kayak ganti velg yang ke arah yang lebih besar, mungkin pakai ring 17 dengan ban kotak, atau mungkin pakai ring 18 AMG, atau kalau kalian mau lebih single tuner lagi kita bisa cari body kit Brabus sama velg Brabus. Beuh, cakep John, tinggal dipendekin sedikit. Lalu kita meremajakan lampu depan, kita restore lagi. Ini mobil warnanya silver sih,
oke lah, silver itu warna paling netral. Jadi silver itu ketika nggak mandi seminggu pun masih terlihat bagus ya. Kecuali Om Dimas kalau udah nggak mandi 3 hari lebih udah bau. Sayangnya memang mobil kalau nggak mandi juga nggak meninggalkan bau. Oke, kita ambil kuncinya ya. Nah, sekilas kuncinya sebenarnya sama kayak kunci lipatnya Mercy pada tahun segitu ya, W140, W202, W210. Jadi masih model kunci lipat, belum kunci gitar atau kunci yang udah model colok dan sedot. Yuk, nyobain yuk. Oke. Ntar dulu Om, sebelum naik kita coba buka tutupnya dulu. Nah, di sini ada tombol untuk buka tutupnya. Ini kita tutup ya. Nah, oke, ini udah posisi ketutup. Cuman kita mungkin akan melakukan test drive dengan kita buka. Tapi perlu kita tekankan kalau mobil yang menggunakan atap cabriolet seperti ini agak rentan dengan bunyi geretak. Mau tahun berapapun SLK, kalau udah ada umur lebih dari 3 tahun biasanya sering keluar bunyi seperti itu. Jadi ya wajar aja ya, sebanding kok dengan kerennya mobil ini. Tapi tidak bisa dipungkiri juga, mobil cabriolet itu di Indonesia harganya rentan cukup stabil dan bahkan naik. Kayak misalkan di varian kompetitornya dia itu BMW Z3 aja harganya udah di atas 400 jutaan John sekarang. Udah gitu nyari yang seger juga susah. Kebanyakan udah pada dimodif-modif, sehingga nyari yang masih min kayak gini nih udah mulai susah. Nah, ciri khas SLK tuh yang lama tuh pasti speedometernya wide. Kita lihat tuh, wih cakep ya. Oke. Ini kita nggak perlu takut mentok Om, karena memang mobilnya masih standar. Sambil denger lagu Hotel California gitu ya kan. Sambil denger lagu Tears in Heaven, kalau nggak Celine Dion, asik Om. Lo berasa balik lagi ke tahun 97 gitu Om. Mendengar lagu Turn Back Time gitu kan, asik ya. Nah, sayangnya kalau varian SLK itu dia belum dilengkapi dengan seatbelt Cobra atau alias seatbelt yang ditawarkan dari mesin dari mobil ini. Biasanya kalau yang E-Coupe atau 300 CE itu yang zaman dulu dia sudah keluar sendiri. Sebenarnya SLK ini adalah versi varian Mercy 2 pintu yang paling murah. Bentar. Aduh, nyangkut nih. Bentar deh pakainya. Oke. Di atasnya dia, di generasi dia itu punya yang namanya SL 320. Jadi bedanya dia SLK dengan SL itu adalah SL itu bisa duduk 4 orang dan juga dia punya varian lebih mewah dan lebih berkelas. Otomatis harganya juga pasti lebih mahal daripada si SLK. Tapi biasanya SLK ini digemari oleh cewek-cewek ya. Pada tahun kala itu ya memang mama bule itu biasanya demen pakai SLK karena parkirnya gampang, udah gitu atapnya bisa dibuka. Karena dibuka ini bisa banyak varian yang kita bisa nikmatin ya. Apalagi kalau kita tinggal di daerah Bali, punya mobil seperti ini tuh rasanya kepake banget buat jalan-jalan sore. Udah gitu kalau lu punya anak yang baru umur 5-6 tahun gitu kan, bawa ginian asik gitu kan, dia senang gitu, gitu ya kan. Cuma tidak disarankan ketika kita pakai SLK ini kita buka atapnya di Taman Safari, John. Dicomot sama iya, dicomot lu John, nggak boleh John. Kalau lu ke kebun teh doang boleh lah. Memang to be honest, semuanya terlihat looks old, tapi ya sudahlah ya. Lu 325 juta, lu tidak punya varian lain lagi yang bisa dibuka cabriolet di tahun 2021 ini. Dan juga ketika kita beli 325 juta, nggak mungkin mobil ini jadi 100 juta. Artinya depresiasi mobil ini tidak banyak. Untuk jatuh ke 250 juta juga rasanya agak sulit ya, kecuali memang mobilnya kalau bekas accident atau mungkin bekas banjir atau bekas turun mesin. Jadi ya so far so good lah, kita pakai ginian masih oke juga kok buat
disimpan atau mungkin sesekali kita keluar jalan-jalan sore masih boleh. Cuman kayaknya kalau buat harian agak sedikit pegel karena kabinnya yang terbilang sempit. Oke, ini yang gue lagi bingung nih, cuman bisa muat satu kotak rokok nih, Om. Ya kan? Oke. Tapi ya kabriolet lah. Ya memang, yang kayak gue bilang, orang beli ini bukan karena menggunakan fungsinya, tapi memang membeli modelnya kan. Model ini dia beli salah satunya untuk menunjukkan status sosial mereka, atau mungkin dia ingin koleksi setiap mobil kabriolet yang ada di Mercedes-Benz gitu ya kan. Cuman memang jika kita head to head dengan BMW Z3 yang pada kala itu keluar bersamaan dengan SLK, memang lebih populer BMW Z3 dibandingkan ini, karena zaman dulu Z3 keluar itu ada film James Bond yang menggunakan mobil BMW Z3. Bahkan sampai BMW Z8 pun dipakai oleh si James Bond. Dan semua orang kan tahu kalau James Bond itu kan womanizer banget ya. Udah lama ya nggak nonton James Bond ya, Om ya? Iya. James Bond apa, John Cena apa ya yang paling berkesan, John? Tetap lah endingnya lah. Yang dia endingnya mesti gitu ya, John? Iya, yang waktu Pierce Brosnan-nya lagi ngapa-ngapain gitu kan. Kita jadi berasa, maybe someday I will be a James Bond. Oke, memang kita obrolan garing antara om-om ya yang udah punya anak ya. Naik SLK kan ngobrolannya harus yang garing-garing gitu kan. Nah, kita lagi buka gini ya kan, sayang kita mau kemana gitu ya. Tapi memang tidak disarankan dibuka juga dalam keadaan macet. Karena kalau macet ya nanti banyak yang kepo ya. Mendingan di dalam komplek atau mungkin ya kalau di tol juga kayaknya rasanya rambut kita bakal terbang-terbangan, Om. Lihat saking pendeknya kacanya ya, ini pakai tangan gini aja nyampe. Masih diliatin orang Om, ini gini nih. Iyalah, pastilah. Oh, ini ada cup holder ya. Tapi kalau gua sebagai bapak-bapak, gua lebih suka naik Fortuner, Om. Kenapa ya? Tapi mungkin kalau untuk menambah mobil satu lagi boleh kali ya punya ginian ya. Iya dong. Buat iseng-iseng. Tuh masih diliatin orang, Om. Kan Benz banget, John. Nama lu kan Benz. Iya. Tapi itu yang tadi gue bilang balik. Gue lebih suka generasi setelah ini, Om. Yang R171 dia bentuknya lebih timeless dibandingkan yang ini. Dan modelnya juga nggak terlalu tua. Jadi kita pakai kemana-mana masih keren gitu kan. Kalau ini harus orang yang fanatik banget. EN kalau naik gini dapet cewek kali langsung. Dia naik Yarisnya ceweknya banyak ya. Iya. Oke. Kita udah kembali lagi ke markas. Jadi jarang-jarang gue buka harganya di YouTube nih. Ini dibuka dengan harga 325 juta nego. Kalian bisa langsung aja nego sama gue atau Henry. Terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Bye bye.